pagi hari ini om-om semua yang ada di sini juga tante bisa bertemu dengan adik-adik dalam acara apa? Little Sheep Zion Altar. Haleluya. Nah, adik-adik semuanya sudah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Nah, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dengan Om Aldi ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sucikan kami Tuhan dari Tuhan hal-hal yang tidak kami inginkan. Biar Tuhan pujian kami bisa Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Kami memulai ibadah kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayo semuanya masih duduk, itu yang masih duduk, ayo kita semua bangkit berdiri semuanya ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka kita. Hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. sama-sama bergoyang. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka Angkat tangannya. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, tahu nggak? Kita bisa bersandar kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita alami. Kita bisa bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Nyender neng sisine sopo, nyender
Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Yuk ke kanan dulu ya. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nah, sekarang kita mau pakai bahasa Inggrisnya. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Kanan dulu. I lean, leaning on the Lord's Kiri. side. Yeay. Leaning on the Lord's side. Lagi, sekali lagi. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Sekarang kita ke kiri dulu. I lean, leaning on the Lord's side. Yeay. Leaning on the Lord's side. Leaning on the Lord's side. Leaning on the Lord's side. Nah, hanya kepada Tuhan kita bisa bersandar. Haleluya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya? Yuk adik-adik yang masih minum susu, susunya diletakkan dulu. Kuenya diletakkan dulu. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik semua. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, kami telah menyembah-Mu Tuhan, kami rasakan Kau hadir Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, supaya Engkau terus bekerja di dalam hidup kami Tuhan, supaya Roh Kudus terus menjadi Tuhan Yesus penolong di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Teman-teman Little Sheep Zion Altar, terima kasih ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kisah menarik dari Alkitab. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya janji Tuhan. Selalu paling dapat diandalkan. Ya kan? Janji Tuhan memang selalu paling dapat diandalkan toh. Ya, bicara mengenai janji Tuhan, maka tidak lepas dari yang namanya Allah dan juga janjinya. Yang harus kita yakini dan percayai adalah Allah itu pribadi yang setia. Jika Allah berjanji, maka Dia akan menepati janjinya tersebut, apapun yang terjadi. Kemudian, janji Tuhan adalah murni, pasti digenapi. Jadi, nggak mungkin Tuhan itu akan membatalkan atau tidak menepati janjinya karena suatu alasan. No, karena Tuhan adalah Allah yang setia dan janjinya itu murni. Berikutnya, kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang memperoleh janji Tuhan, yaitu Abraham. Kita bisa melihatnya dari Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Di sini dikatakan bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham untuk menjadikannya bangsa yang besar. Keturunan Abraham akan memenuhi bumi. Kemudian yang kedua, membuat namanya masyhur. Dan kita sendiri tahu bahwa Abraham mendapat predikat bapa segala bangsa dan juga sebagai bapa orang beriman. Jadi itu bukan suatu gelar yang kaleng-kaleng, karena Tuhan menganugerahi itu dan Abraham layak untuk mendapatkan gelar sebagai bapa orang beriman. Dan yang ketiga, Abraham diberkati Tuhan luar biasa dan dijadikan saluran berkat. Jadi di situ dikatakan bahwa melalui Abraham dan keturunannya banyak bangsa akan diberkati. Ada juga nih statement yang lebih ekstrim dari Tuhan. Allah akan memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuki Abraham. Benar-benar luar biasa bukan janji Tuhan? Nah, lalu bagaimana respon Abraham terhadap janji Tuhan? Yang bisa kita petik adalah satu, Abraham percaya terhadap janji Tuhan. Abraham meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti untuk kebaikannya. Jadi Abraham dijanjikan memiliki tanah
ditunjukkan suatu negeri yang berlimpah ruah, dia diminta untuk meninggalkan Ur Kasdim dan dia percaya. Selain percaya, Abraham menuju step selanjutnya, yaitu taat. Abraham melakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa ragu terhadap setiap apa yang Tuhan perintahkan. Ingat, Abraham taat untuk meninggalkan tanah kelahirannya, bahkan ketika diminta untuk mempersembahkan Ishak yang adalah anaknya, dia pun taat. Yang ketiga, Abraham sabar dan setia. Abraham bersabar dalam menanti setiap proses penggenapan janji Tuhan. Meskipun banyak halangan, rintangan, menghadang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran, Abraham tetap sabar dan setia. Loh, Kak, Spiderman, apakah Abraham pernah melakukan tindakan yang tidak sabar, gegabah, ataupun setia? Pernah dong. Abraham itu pernah bertindak gegabah karena ketakutannya. Dia mengaku berkata kepada Raja Mesir bahwa Sarai adalah adiknya. Padahal selain sebagai saudara jauh, Sarai itu adalah istrinya. Kemudian Abraham juga mengambil Hagar sebagai istrinya untuk melahirkan keturunan. Padahal Allah sudah menjanjikan kepada Abraham bahwa yang menjadi keturunannya yang sah itu adalah Ishak, anak dari Sarah. Seperti itu. Tapi apakah dengan Abraham bertindak gegabah dan tidak setia, Tuhan membatalkan janjinya? Tidak. Dari sini kita bisa melihat cara Tuhan untuk menepati janjinya. Yang pertama adalah Tuhan memberikan perlindungan. Yang kedua, Tuhan memberikan penyertaan. Apa perlindungan yang diperoleh Abraham dari Tuhan? Yang pertama, Abraham selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan sepanjang hidupnya dari serangan musuh. Ya, Abraham itu selalu diluputkan dan selalu menang dari musuh-musuhnya. Kemudian dijauhkan dari mara bahaya. Bayangkan ya, punya ratusan bahkan ribuan ternak, anak domba dan juga budak-budak, pengikut. Ketika melewati tempat asing, pasti akan diserang penyamun, perampok, dan lain-lain, binatang buas. Tapi Tuhan meluputkannya itu. Dan kita bisa belajar bahwa Tuhan meluputkan Abraham dari pengambilan keputusan yang salah. Ingat kisah tentang Sodom dan Gomora? Bukankah Sodom dan Gomora itu adalah tanah yang subur, tanah yang dipilih oleh Lot? Dan bukankah Lot itu yang memilih duluan dibanding Abraham? Nah, inilah salah satu bentuk perlindungan Tuhan. Yang kedua, memberikan penyertaan. Tuhan senantiasa menyertai Abraham dan memberkatinya secara berlimpah. Jadi berkat secara jasmani, rohani diperoleh oleh Abraham karena Tuhan menyertai dia. Itu ya. Nah, sekarang coba kita renungkan bersama-sama. Berkat dan kasih karunia Tuhan bagi kita adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya ya. Berkat dan kasih karunia Tuhan bagi kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Coba dipikirkan. Sebenarnya kita itu nggak pantas dan tidak layak untuk menerima semua berkat, perlindungan, dan kasih karunia Tuhan. Ya kan? Kita doa masih bolong-bolong, baca firman Tuhan juga masih kurang sungguh-sungguh, sekolah juga nggak maksimal, ya kan? Jadi kita itu masih banyak dosanya. Tapi kalau Tuhan sudah memberkati dan memberikan kasih karunia, ya bersyukurlah, gitu ya. Kemudian ya anugerah yang Tuhan kasih ke kita itu apakah diberikan dengan syarat? Enggak. Kita bisa meroleh berkat itu secara cuma-cuma. Oke, berikutnya segala kebaikan yang kita alami adalah bentuk kesetiaan Allah pada janjinya. Oke, kita meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus ya, dalam hal ini. Maka yang terjadi adalah, Allah sudah berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi, saya, tante, kakak-kakak, guru sekolah minggu, dan juga kalian, mama, papa, itu punya kuasa dan dijadikan anak-anak Allah oleh karena percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, janji inilah yang membuat Tuhan senantiasa membela dan melindungi kita sampai hari ini. Ya,
Jadi kita mungkin jatuh bangun dalam menghadapi yang namanya permasalahan, tapi percayalah bersama Tuhan kita dimampukan untuk menjalaninya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita renungkan lagi. Jika Allah sudah berjanji untuk melindungi dan menyertai kita, bolehkah, bisakah kita seenaknya sendiri? Tet. Ya, jawaban adik-adik tepat. Jika Allah sudah berjanji untuk melindungi dan menyertai, bisakah kita berbuat seenaknya sendiri? Tentu tidak. Kenapa? Karena Tuhan akan tetap membentuk hidup kita agar menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Jadi kita itu selalu diingatkan, dilatih untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita harus belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Jadi tidak boleh hidup seenaknya sendiri. Belajar untuk taat dan setia. Kemudian selalu ingat bahwa kesetiaan Tuhan pada janjinya harusnya membuat kita sadar dan selalu bersyukur untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Harusnya kita bersyukur berada di lingkungan keluarga kita, bisa mengikuti ibadah, bisa sekolah, dan untuk saat-saat ini ya, ketika virus corona ini merajalela, kita bersyukur masih diberikan kesehatan. Jadi jangan pernah bertindak seenaknya sendiri. Kalau kita diluputkan dari corona, apakah kita seenaknya sendiri lepas masker, tidak cuci tangan, bertindak tidak higienis? Nggak mungkin dong. Tapi kita pasti akan bertindak sesuai dengan aturan. Seperti itulah. Nah, kesimpulannya adalah, satu, Allah setia terhadap janjinya. Yang kedua, kita harus bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Ketiga, kita harus menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Oke? Dan selalu ingat, saat menghadapi kesulitan dan merasa sendiri, ingatlah janji Tuhan. Oke? Nah, Kak Spiderman punya ayat hafalan untuk kita yang diambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Oke, ayat hafalan kita ya, Ibrani 15 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayo coba dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, tetap semangat, jadilah pribadi yang bertanggung jawab dan setia terhadap janji Tuhan. Oke, kita pun juga harus setia dong kepada Tuhan, rajin sekolah minggu, baca Alkitab, seperti itu ya. Nah, sekarang waktunya aktivitas. Aktivitas kita minggu ini adalah Menghafalkan ayat di Ibrani 13 ayat 5b. lalu adik-adik buat videonya Dan mengirimkan ke grup WA kelas masing-masing. nah, bisa ya, gampang kan ya, gampang Pasti ya. Iya, gampang, pasti Gampang. bisa. Ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tutup dalam doa ya. Oke, semuanya lipat tangannya. Tutup matanya ya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang taat, setia kepada janji-janji Tuhan. Percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selesaikan acara ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bye-bye.